Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan melanjutkan bagian kedua tentang imperialisme dan kolonialisme Inggris di Nusantara. Ya. Nah, di bagian kedua ini kita akan melanjutkan tentang kegagalan politik ekonomi imperialisme kolonialisme Inggris. Tadi bagian pertama adalah pada dasarnya semua penjajah, mau itu Belanda, mau itu Inggris atau negara manapun, memang hanya ingin mereka yang sejahtera. Mereka tidak pernah mempedulikan masyarakat yang mereka jajah. Mereka hanya ingin mensejahterakan secara sosial, ekonomi, politik para pejabat yang dari Eropa itu yang menguasai tanah jajahan. Nah, inilah yang membuat kegagalan ya. Jadi kekayaan dan kesejahteraan hanya berpusat di para pejabat kolonial saja. Sedangkan masyarakat dieksploitasi tenaganya, dieksploitasi alamnya untuk memakmurkan mereka para penjajah yang memiliki jabatan ya sebagai pejabat kolonial. Nah, itu yang menjadi bagian pertama ya, bahwa penjajah manapun tidak ada yang pernah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang mereka jajah. Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua. Inilah yang disebut oleh sejarawan sebagai Stad Ambtenaren atau negeri pejabat. Ini yang disebut oleh sejarawan sebagai Stad Ambtenaren, ya, negeri pejabat. Dan orang-orang pribumi yang ingin mendapatkan kesejahteraan berlomba-lomba menjadi penjilat pemerintah kolonial dengan harapan diangkat menjadi ambtenaren atau pegawai negeri. Nah, ini ya. Jadi ada yang namanya Stad Ambtenaren, negeri pejabat. Apa maksudnya negeri pejabat itu? Jadi maksud dari negeri pejabat itu adalah negara dijalankan hanya untuk memperkaya, mensejahterakan, memakmurkan para pejabat, para penjajah, para atau seorang gubernur jenderal dan juga bawahan-bawahannya. Jadi negara itu dijalankan hanya untuk memperkaya para pejabat. Maka sejarawan menyebutnya sebagai Stad Ambtenaren atau negeri pejabat. Ya, ini bahasa Belanda. Jadi mau itu penjajahnya Belanda, mau itu penjajahnya Inggris, mereka hanya ingin mensejahterakan para pejabat kolonial orang-orang Eropa. Ya, mereka tidak ada terbesit sedikit pun untuk mensejahterakan rakyat yang mereka jajah. Maka dari itulah ya, kenapa penjajahan itu harus dihapuskan, harus ditolak, karena penjajahan itu hanya mensejahterakan mereka yang menjajah, sedangkan rakyat yang dijajahnya jauh dari kata sejahtera. Lalu ada orang pribumi yang memanfaatkan kesempatan itu. Jadi ada orang-orang pribumi yang mereka dijajah tapi mereka ingin mendapatkan kesejahteraan. Salah satunya adalah menjadi penjilat pemerintah kolonial. Jadi mereka ini bergabung bekerja kepada para penjajah. Salah satu hal yang mereka kejar adalah gimana caranya mereka ini menjadi pegawai negeri di zaman penjajahan tersebut yang digaji oleh pemerintah kolonial. Mau itu pemerintah kolonialnya Belanda, mau itu Inggris, yang penting mah mereka ini sejahtera, kemudian menjadi pegawai negeri digaji oleh pemerintah kolonial dan juga mendapatkan tunjangan, bonus dan lain sebagainya. Ya. Ini seperti menjawab kenapa penjajahan di Indonesia itu ratusan tahun. Ya. Ini seperti menjawab pertanyaan kenapa penjajahan di Indonesia itu ratusan tahun. Karena ada orang Indonesia juga yang mendukung penjajahan tersebut. Mereka menjadi kaki tangannya pemerintah kolonial, menjadi penjilat pemerintah yang menjajah. Mereka ingin cari untung sendiri dan mengejar yang namanya
jabatan sebagai pegawai negeri atau ambtenaren ya, supaya mereka sejahtera, diberikan gaji, tunjangan dan lain-lain. Perlu kalian tahu ya bahwa di zaman penjajahan itu orang-orang yang bekerja pada pemerintah kolonial selain mendapatkan gaji, mereka juga biasanya mendapatkan bonus. Bonusnya biasanya sawah ya atau lahan pertanian. Jadi orang-orang pribumi yang tukang penjilat ini ya bekerja untuk penjajah kolonial. Sedangkan orang-orang yang meskipun hidupnya menderita, hidupnya sengsara, tapi mereka nggak mau kerja untuk penjajah ya. Mereka masih punya harga diri. Meskipun mereka miskin, meskipun mereka tidak sejahtera, tapi mereka punya prinsip nggak akan menjadi bagian dari penjajah kolonial yang menyengsarakan rakyat Hindia Belanda. Ya, ini adalah alasan kenapa penjajah di Indonesia itu panjang ya, karena orang pribumi juga ada yang mendapatkan keuntungan. Mereka menjadi penjilat kaki tangan pejabat kolonial. Nah, lalu yang ketiga adalah rakyat Nusantara tidak memiliki ilmu dan teknologi dalam menjalankan sistem sewa tanah atau land rent yang diterapkan Inggris. Kemakmuran hanya dinikmati oleh para tuan tanah pribumi yang memiliki kedekatan dengan pejabat kolonial dan para pengusaha asing yang ada di Nusantara. Ya, jadi itu ya salah satu atau bagian ketiga kenapa imperialisme kolonialisme Inggris di Indonesia ini gagal. Yang ketiga adalah rakyat Indonesia gak punya ilmu, gak punya teknologi ketika Inggris memperkenalkan sistem ekonomi yang baru, yaitu land rent, sewa tanah. Orang Indonesia nggak ngerti apa itu sistem sewa tanah. Mereka yang udah lama dijajah oleh Belanda dengan menjadi petani dan kemudian menyerahkan hasil tanaman mereka kepada Belanda, tiba-tiba datang penjajah Inggris memperkenalkan sistem yang baru. Mereka belum siap beradaptasi dengan sistem yang baru. Mereka tidak siap dengan adaptasi terhadap penjajah yang baru yaitu Inggris. Mereka nggak punya ilmu, mereka nggak punya teknologi. Menghadapi sistem yang baru, sistem sewa tanah, mereka tidak berdaya. Dampaknya, lagi-lagi yang kaya hanyalah tuan tanah pribumi yang memiliki kedekatan dengan para pejabat kolonial dan para pengusaha asing yang ada di Nusantara. Itu yang sejahtera ya. Yang sejahtera hanyalah orang pribumi yang menjadi kaki tangannya pejabat kolonial dan juga pengusaha asing, pengusaha-pengusaha yang punya modal besar. Mereka lah yang kemudian meraup untung. Mereka punya tanah yang banyak. Tanahnya itu disewa oleh petani-petani lokal yang miskin. Si pengusaha asing itu dapat uang dari petani lokal yang membayar sewa tanah, sedangkan si petani lokalnya pertaniannya enggak maju, yang kaya tetap aja pengusaha asing dan tuan tanah pribumi yang punya kedekatan dengan pejabat kolonial. Dan rakyat pun semakin sengsara, hidup menderita, miskin, bodoh, dan angka harapan hidupnya tidak panjang ya. Saya belum menemukan data tentang penjajahan Inggris di Indonesia ya, hanya saja saya cuma mendapatkan data ketika Inggris menjajah India ya, angka harapan hidup orang India itu sampai usia 32 tahun ya. Saking menderitanya dijajah oleh Inggris, orang India itu cuma punya angka harapan hidup sampai 32 tahun. Lebih dari 32 tahun berarti hebat ya. Tapi rata-rata orang India, terutama masyarakat biasa yang bukan pejabat kolonial ya, masyarakat biasa ketika India dijajah oleh Inggris, rata-rata masyarakat India itu akibat perihnya penjajahan mereka angka harapan hidupnya cuma sampai 32 tahun. Ya, kebanyakan sebelum 32 tahun sudah meninggal akibat kelaparan, kemiskinan, tidak memiliki
pekerjaan, nggak ada akses pendidikan, nggak ada akses kesehatan karena dijajah oleh Inggris. Ya, ketika Inggris menjajah Indonesia ya mungkin tidak jauh berbeda, meskipun Inggris menjajah Hindia Belanda atau Nusantara itu nggak lama ya, cuma 5 tahun. Dari tahun 1811 sampai 1816. Begitu ya, kita lanjut ke bagian terakhir tentang Thomas Stamford Raffles. The History of Java. Sisi lain dari Gubernur Jenderal Raffles adalah ketertarikannya akan flora dan fauna Nusantara dan kontribusinya meneliti peninggalan-peninggalan kuno seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, sastra Jawa, dan lain-lain. Semua hasil penelitiannya dituliskan dalam buku berjudul The History of Java. Nah, ini ya sisi lain dari Thomas Stamford Raffles, seorang gubernur jenderal Inggris di Indonesia. Ternyata Raffles ini punya ketertarikan ya akan flora dan fauna, budaya, sosial masyarakat Jawa. Maka dia kemudian menulis buku The History of Java. History of Java ini adalah hasil penelitian dari Thomas Stamford Raffles yang meneliti peninggalan-peninggalan kuno di Pulau Jawa seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan juga meneliti sastra Jawa dari mulai bahasa, kemudian filsafat Jawa, dan sistem sosialnya. Ya, semuanya dituliskan dalam buku The History of Java. Mungkin kita udah banyak mengenal ya bunga bangkai Rafflesia arnordi yang diambil dari nama Thomas Stamford Raffles ya, bunga bangkai atau jenis flora yang diabadikan dengan menggunakan nama Raffles ya, Rafflesia arnoldi. Nah, inilah penjelasan tentang penjajahan Inggris di Indonesia ya, yang selama 5 tahun dari tahun 1811 sampai 1816. Silahkan dilihat berulang kali untuk bisa memahaminya. Ditulis di buku tulisnya masing-masing. Jangan dulu ada yang dikumpulkan hasil catatannya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala wabah, musibah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kita tetap bersabar ya, di rumah aja, jangan dulu kemana-mana. Keluar rumah kalau ada kebutuhan mendesak. Selama tidak ada kebutuhan mendesak, silakan di rumah aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembelajarannya minggu depan. Sampai jumpa.